Salam informasi, salam kepo, salam kejerinan berpikir seperti jerihnya air mineral ini. Kasus dugaan pembunuhan Brigadir J yang saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelihatannya sudah mau sampai di babak akhir, yaitu di mana nantinya hakim akan memberikan vonis terhadap para tersangka. Tapi kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat vonis apa yang akan dijatuhi untuk Sambo alias Freddy Sambo yang merupakan mantan Kadif Propam Polri. Ya, setelah kita ketahui bersama bahwa rangkaian persidangan yang bisa dikatakan cukup panjang, dimulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli, ya, terus alat bukti ditunjukkan, terus pembacaan tuntutannya, terus ada juga pledoi, terus replik dan duplik. Nah, kita akan siap-siap untuk menunggu bagaimana nanti hakim memutuskannya. Ya, memang cukup menarik untuk menyimak kasus perjalanan sidang Sambo ini. Cukup panas, ya kita tahu, adu argumen terjadi dalam persidangan, bantahan-bantahan antara jaksa penuntut umum dengan pengacara, bahkan dengan terdakwanya sendiri. Kita juga melihat bagaimana di sidang Sambo itu betapa Sambo sangat-sangat yakin dan kekeh bahwa dia melakukan ini karena menjaga harkat dan martabat keluarganya. Karena Sambo tetap memiliki keyakinan bahwa pemicu kasus ini adalah adanya kasus dugaan pemerkosaan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap istrinya yang dilakukan oleh Brigadir J atau almarhum dari mantan anak buahnya ini. Nah, keyakinan-keyakinan itu tetapi seolah terbantahkan ketika fakta-fakta persidangan tidak ada terkaitan hal itu. Yang ada di fakta persidangan adalah memang Sambo menyuruh atau memerintahkan anak buahnya untuk melakukan berbagai tindakan yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan tewasnya Brigadir J ini. Nah, itu fakta-fakta persidangan yang ada. Dan semuanya itu tentu saja dalam kasus ini semua fakta-fakta persidangan akan akan bertarung, ya, atau fakta persidangan ini akan saling disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh pengacara atau Freddy Sambo sendiri. Dan itu nanti yang memutuskan adalah hakim. Nah, di sini yang menarik juga adalah ketika Sambo membacakan pledoinya. Pledoinya ini katanya ini benar-benar ungkapan hati dari Sambo. Dan tidak ada sedikit pun pengacaranya itu ikut campur dalam pledoinya Sambo ini. Pledoi itu pembelaan terhadap tuntutan yang diajukannya terkait dengan persoalan atau permasalahan yang terjadi pada saat itu. Nah, kenapa pledoinya Sambo ini saya bilang menarik? Karena di pledoinya itu dia memberikan judul adalah pembelaan yang sia-sia. Nampaknya Sambo bisa dibilang pesimis mungkin iya, tapi kalau lebihnya adalah melihat realitasnya saja. Memang diakui atau tidak, sejak kasus ini bergulir, kasus ini mencuat, ya, Sambo itu seperti sosok polisi yang benar-benar bisa dikatakan masyarakat itu sangat membencinya. Karena apa? Seorang atasan, seorang Kadif Propam, seorang polisi bintang 2 dianggap masyarakat itu kok tega-teganya menghabisi nyawa dari anak buahnya yang dianggap masyarakat adalah setia terhadapnya. Hanya karena kasus dugaan pemerkosaan. Padahal kalau dilihat dari jabatannya, karirnya dan sebagainya, persoalan ini ya harusnya ya lewat jalur hukum, apalagi dia seorang polisi penegak hukum, bukan diselesaikan dengan cara yang akhirnya seperti ini.
Nah, dalam pledoinya yang tadi saya katakan adalah dengan judul pembelaan yang sia-sia ini, bahwa Sambo merasa sudah divonis sendiri, bahwa Sambo sudah dijatuhi hukuman sendiri oleh masyarakat, atau bisa dikatakan adalah sanksi sosial mungkin ya. Dia sudah dianggap seolah-olah bersalah atas kasus ini. Secara tersirat memang di pengadilan, di dalam persidangan, Sambo mengatakan semuanya ini memang dia yang melakukan. Memang di dalam semuanya itu dia yang memerintahkan pada anak buahnya. Bahkan sempat, kalau saya tidak salah ya, Sambo itu mengatakan bahwa anak buahnya itu hanya menuruti perintahnya. Nah, ini yang masih membuat masyarakat itu sebenarnya gemes dengan kasus ini. Apa sih sebenarnya motif dari pembunuhan ini? Apa sih motif dari tewasnya Brigadir J ini? Kalau Sambo sendiri tetap yakin dengan kasus dugaan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap istrinya, tetapi dalam fakta persidangan yang diulas lebih banyak adalah soal pembunuhannya tersebut. Ya, mau tidak mau memang pledoi yang dikatakan oleh Sambo ini atau yang diungkapkan atau diutarakan dan dibacakan oleh Sambo dalam persidangan ini benar-benar ya kalau secara manusiawinya benar-benar menyentuh lah ya. Benar-benar menyentuh bagaimana dia sosok seorang laki-laki, sosok seorang perwira tinggi yang ya secara manusiawinya dia memang harus membela istrinya kalau benar-benar dugaannya itu terjadi. Membela harkat dan martabat dirinya. Ya, tapi nggak begitu juga sih sebenarnya ya. Sekali lagi saya katakan, harusnya Sambo bisa berpikir lebih jernih lagi sebagai seorang perwira tinggi. Toh dia kan punya anak buah, ya. Kan tinggal ya itu tolong diselidiki kasusnya benar atau tidak. Kan tinggal begitu. Kita juga tahu bahwa Sambo telah dituntut oleh JPU untuk hukuman seumur hidup. Seumur hidup. Padahal dia kena kasus ini pasalnya 340, pembunuhan berencana. Dan masyarakat sendiri memintanya agar dijatuhi hukuman mati. Tetapi JPU hanya menuntut hukuman seumur hidup. Nah, kalau di pasal 340 itu memang hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, seumur hidup, atau paling paling ringannya ya, hukuman 20 tahun penjara. Nah, itu. Tapi semua kembali lagi. Tanggal 13 Februari 2023 atau Senin, hari Senin itu ya. Itu merupakan mungkin momen terpenting bagi Sambo. Dan mungkin juga ini merupakan sebuah kelegaan nantinya mungkin bagi para keluarga yang ditinggalkan, terutama keluarga Brigadir J ya. Kalau memang benar-benar putusannya adalah putusan yang bisa membuat atau memberikan rasa keadilan bagi keluarga. Tetapi juga menjadi polemik atau dilema tersendiri ketika nanti putusannya tidak benar-benar memuaskan keadilan bagi keluarga ataupun bagi masyarakat. Pastinya kalau melihat perjalanan persidangan ini, hakim sudah mempunyai putusannya sendiri. Kita tunggu saja. Apakah Sambo dihukum mati, seumur hidup, ataukah hukuman 20 tahun penjara? Tunggu saja nanti bagaimana ending dari kasus ini di tanggal 13 Februari 2023. Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir seperti jarinya air mineral ini.